Partai-partai lain itu juga sama karena memang dominasinya itu adalah seperti yang pernah saya tulis beberapa waktu yang lalu. Saya masih berkeyakinan tetap akan ada tiga poros. Satu poros PKB dan koalisinya, dua poros PDIP dan koalisinya, dan tiga poros partai yang mendapatkan 5 kursi ke bawah. Itu kalau berkoalisi juga cukup kuat. Yang dapat 5, 3, 1, itu kalau berkoalisi nanti juga, dan calonnya itu benar-benar calon fight itu juga bisa mewarnai itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara tentang persiapan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Nah, saat ini kita akan mendiskusikan mengenai persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora. Saya sudah bersama dengan salah seorang jurnalis senior di Blora, yaitu Mas Roy Kurniadi. Apa kabar Pak Roy? Kabar baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Roy ini adalah pemimpin umum majalah Monitor Ekonomi di Blora. Nah, maka sebelumnya saya ingin Pak Roy memberi pengantar ringkas mengenai perjalanan karirnya sampai saat ini memimpin sebuah majalah Monitor Ekonomi yang tentu memerlukan suatu perjuangan keras tersendiri supaya masih tetap bisa eksis. Silakan Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Pak Bambang. Salam seger waras selalu. Kelihatannya jenengan masih kelihatan sehat sekali. Alhamdulillah. Jadi perjalanan kami media Monitor Ekonomi itu awalnya adalah kita terbitkan pada bulan April 2017, Pak. Saat itu kita headline yang pertama itu terkait dengan tax amnesty. Sampai sekarang berarti 2017 sampai 2023, alhamdulillah kita masih bisa eksis mewarnai berita-berita di Kabupaten Blora. Begitu, dan untuk selamanya kita sebagai jurnalis akan tetap berjuang di jurnalis ini dengan berbagai platform yang saat ini berkembang. Kita tahu kan media cetak ini agak kalah ya sekarang dengan media sosial. Tapi kita harus tetap semangat karena tetap kita masih punya kans orang suka baca di hard copy atau cetakan. Ya baik, Mas Roy, yang saya ingin mendapat penegasan itu selain dalam platform online, Monitor Ekonomi masih cetak juga?
Masih cetak Pak, masih Eh, cetak sampai kemarin itu. Bahkan kita alhamdulillah selalu taat dengan aturan. Kemarin kita ya, covernya Mbah Dasum, pas cetaknya itu hari tenang ya kita nggak berani mengeluarkan. Kita eh, tunggu sampai hari tenang itu selesai. Ya akhirnya berita kami karena bulanan ya ya tetap mau tidak mau ya itulah yang kami suguhkan begitu Pak. ya, baik, Yang penting luar biasa. tidak terjadi Ya, tidak luar terjadi biasa kisruh. dedikasi. Nah, Ya, dedikasinya ini, Pak Roy dan kawan-kawan terhadap dunia media, terutama di Blora. Nah, sekarang ya, yang ingin saya tanya, ini kan semua daerah ya, mulai persiapan hmm, pelaksanaan pilkada setelah pileg dan pilpres selesai. Nah, mungkin Pak Roy bisa ya. bercerita suasana di Blora seperti apa? Siapa saja yang sudah mulai bersiap-siap untuk mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Blora pada Pilkada Eh, 2024 ini? kemarin waktu acara apa kirap setelah acara kirap Adipura itu saya tanyakan kepada Pak Bupati Arif terkait dengan persiapan pilkadanya bagaimana sebagai Bupati petahana incumbent ini. Eh, Walaupun beliau menjawab belum mikir, yang penting kerja, kerja, fokus kerja. Nah, tapi yang pasti petahana Bupati Arif ini ya calon yang pertama, calon yang pasti masuk dalam bursa di kancah pilkada. Untuk wakilnya ya mungkin masih dalam tahapan godokan dari PKB sendiri. Siapa ini yang akan menjadi gandengan dari PKB? Apakah tetap berkongsi atau nanti pecah? Nah itu akan dibahas di PKB. Walaupun PKB sendiri juga belum menyatakan secara resmi mereka membahas pilkada. Tapi kan namanya juga politik kan Pak. Politik itu pasti yo apa yang diomong pasti belum tentu apa yang terjadi sebenarnya. Iya, jadi Itu. eh, ada istilah di dalam politik itu panggung depan dan panggung belakang. Walaupun panggung Oh depannya gitu ya. sepi, belakangnya sibuk juga bisa. Nah, Ya. yang menarik kan setelah pileg ini ya, walaupun dulu saya kira sudah diputus untuk Kabupaten Blora bahwa PKB suaranya tinggi dan Ya. mungkin akan memimpin DPRD Kabupaten Blora. Nah, pasti itu berdampak terhadap strategi atau kebijakan PKB yang sekarang mempunyai Pak Adipur Rahman sebagai bupati. Nah, Ya. sekarang Pak Roy, pertanyaan saya bukan mempertanyakan yang bersangkutan. Yang bersangkutan tadi bisa saja menjawab secara diplomatis. Tapi kalau suara-suara yang Ya. didengar Pak Roy di masyarakat seperti apa? Ya. Ini berdasarkan ya namanya juga media kami itu mutar-mutar ya Pak. Ya. Saya itu dari menulis, mencetak sampai mengirim diri majalah saya ke desa-desa. Rasanya memang masih kuat ini Pak Arif ini kayak nggak ada lawannya itu. Kayak begitu itu. Walaupun mungkin ada lawan mungkin tapi masih malu-malu atau sembunyi eh, sehingga terkesan Pak Bupati ini jangan-jangan nggak punya lawan nih, nggak ada nanti lawannya bumbung kosong. Waktu itu tak tanyakan ya hanya tertawa. No comment, no comment jawabannya begitu. Ya, saya kira masih paling kuat. Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya itu adalah posisi Iya. petahana wakil bupati.
Bu Eti ini. Apakah ada tanda-tanda tadi menurut Pak Roy kemungkinan masih bisa berpasangan lagi atau lebih besar kemungkinannya untuk maju sendiri walaupun Pak Arief masih dianggap terlalu kuat? Ini di PDIP sendiri, saya kira kalau keinginan tidak pecah kongsi bisa-bisa saja. Tapi kan pusatnya kan mungkin menilai lain. Dampak dari Pilpres ini sendiri, pusat pasti melihat Pati ini posisinya di mana kemarin Pilpres. Nah, ini kemungkinan terganjalnya di situ dan ada kemungkinan PDIP ini dan PKB pecah kongsi, PDIP akan mengajukan sendiri. Tapi kalau melihat apakah itu siapa yang diajukan Bu Eti atau siapa, kemungkinannya itu PDIP mengimpor dari luar. Jadi tidak menaikkan posisi Bu Eti, tapi kemungkinan mengimpor dari luar. Itu prediksi ya. Bu Eti sendiri kurang sosialisasinya itu baru sekedar isu Bu Eti akan naik, Bu Eti akan naik, tapi dari gerakan-gerakannya itu kok di lapangan kok nggak ada, nggak masif. Jadi kemungkinan Bu Eti stay di wakil bupati tahun ini. Untuk langkah berikutnya, nah, PDIP sendiri yang akan menentukan. Ya, baik, Pak Roy, Pak Arief masih kuat, Bu Eti kemungkinan atau PDIP kemungkinan mengusulkan calon lain. Nah, kalau dari calon-calon yang lain atau partai-partai lain, apa suara-suara yang mulai terdengar? Partai-partai lain itu juga sama karena memang dominasinya itu adalah seperti yang pernah tulis beberapa waktu yang lalu. Saya masih berkeyakinan tetap akan ada 3 poros. 1 poros PKB dan koalisinya, 2 poros PDIP dan koalisinya, dan 3 poros partai yang mendapatkan 5 kursi ke bawah. Itu kalau berkoalisi juga cukup kuat. Yang dapat 5, 3, 1, itu kalau berkoalisi nanti juga, dan calonnya itu benar-benar calon fight itu juga bisa mewarnai itu, Pak. Jadi prediksinya Pak Roy ada 3 poros, poros PKB, poros PDIP, dan poros yang lain. Beberapa waktu lalu saya membaca pernyataan Ketua Gerindra Blora, Pak Joko Nugroho, yang sudah jelas-jelas menyatakan mau mencalonkan Mas Yoyo kalau tidak salah. Gimana menurut Pak Betul. Roy kali ini? Ya Pak Joko ini kan jelas arah sepak terjang politiknya kan pasti nanti untuk masa depan. Satu, anaknya nanti akan kemana kan gitu. Dan ini terkonfirmasi dari Pak Kokok sendiri bahwa dalam rapat internalnya beliau berhasil memenangkan Prabowo Gibran di Blora bersama koalisi tentunya dan tim relawan. Yang kedua, berhasil meningkatkan elektabilitas Partai Gerindra yang tadinya 2 menjadi dapat 5. Ini kan peningkatan yang tajam. Nah, kemudian dalam rapat itu sendiri Pak Kokok juga menyampaikan akan mengusung anaknya dari PNS. Nah, menurut itu hitung-hitungan kalau Gerindra mencalonkan Pak Mas Yoyo, sudah Mas Yoyo dari Partai Nasdem. Nasdem
diakui maupun tidak diakui sempat juga dipegang oleh Pak Koko dan suaranya meningkat. Nah, artinya ini tetap ada korelasinya, korelasi kemungkinan bergabung Gerindra dan Nasdem. Berarti sudah ada 10. Nah, kalau memang incarannya Pak Koko, ya maksimal sih wakil bupati. Minimal wakil bupati lah, tapi melihat dia ada di poros mana. Kalau untuk poros keinginan bisa dinegosiasikan dengan PKB, menjadi wakilnya Mas Arief, ya disitulah Pak Koko akan berlabuh. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka kemungkinan akan berada di poros yang lain. Pokoknya tetap anaknya antara K1 atau K2. Tadi sudah nama-nama sudah mulai disebut. Masih ada nggak nama-nama lain yang sudah mulai bermunculan? Ya kemarin seperti kemarin ada Mbak Abu Nafi, ya. Walaupun belum secara jelas apakah maju atau tidak, tetapi secara tersirat itu meskipun gagal dari pileg kemarin, ya, tapi suaranya cukup lumayan. Nah, itu yang mungkin akan didorong untuk beliau maju. Ya, tapi menurut saya dan dia sendiri juga sebatas wakil, sebatas wakil. Nah, ini adalah logis karena P3 hanya dapat 3 kursi dan Mbah Abu Nafi juga tidak terlalu gigi mongso, kalau bisa wakil ya oke saja. Kita tadi sudah bicara tentang orang, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagi masyarakat itu adalah bagaimana masalah-masalah Blora ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, menurut Pak Roy, apalagi kajiannya ekonomi gitu ya, apa sebenarnya masalah utama yang dihadapi Blora 5 tahun yang akan datang? Masalah yang utama yang dihadapi 5 tahun Blora ke depan adalah ya ketersediaan infrastruktur jalan jembatan yang mantap ini memang masih jauh. Jadi masih banyak. Kalau Blora Selatan bisa kita anggap selesai lah, bagus sudah. Walaupun itu dibiayai dari utang daerah juga itu, tapi termasuk satu terobosan yang signifikan dirasakan oleh masyarakat dan ada lobi-lobi sehingga mendapatkan ke pemerintah pusat sehingga mendapatkan impres jalan daerah sebanyak 257 miliar. Ini juga satu prestasi yang mungkin bisa nantinya berpengaruh pada Pak Arief ke depannya. Nah, tinggal yang Blora Utara ini juga punya kerusakan jalan yang sama, apalagi musim hujan ini semakin parah. Nah, bisa kita sampaikan kekalahan Ganjar di Blora ini sangat bisa dimaklumi karena kekecewaan dari warga masyarakat Blora di infrastruktur jalan itu tadi. Nah, ini yang akan kita kejar lagi. Kemudian untuk sarana prasarana pertanian, nah, mungkin akan semakin ditingkatkan dan bagaimana Blora ini ke depannya itu saat musim kemarau itu sesuai janjinya Pak Arief ini banyune lancar terus, tapi kemarin tuh nyatanya anomali sekali, tidak, kita kesulitan air. Artinya di sisi ketersediaan air harus harus dilanjutkan ya untuk siapapun nanti yang terpilih dengan pengadaan sumur-sumur di sawah-sawah. Dulu kan pernah ada, cuman sayangnya terjadi kasus. Nah, itu
tetap bisa diulangi, tetapi dengan pengawasannya jika tidak terjadi kasus. Baik, nah sekarang kita bahas mengenai PAD, Pak, pendapatan asli daerah. Ya, Yang kelihatannya oke. sama, kabupaten lain juga begitu, rata-rata kecil, gitu, jadi banyak tergantung dari dana transfer. Nah, kalau Blora itu PAD yang bisa bisa ditingkatkan apa kira-kira? PAD kita sebenarnya besok ini tinggi loh Pak, karena ada eh, apa namanya dana bagi hasil migas kita itu walaupun sampai sekarang itu BPH Blora Patra Hulu ini belum pernah menyampaikan kepada media sekarang posisi keuangannya berapa. Nah, ini mungkin dari forum ini bisa disampaikan, saya sampaikan lah. Ayo BPH, BPE, sekali-sekali media ini diajak ngopi, bukalah data itu. BPH kita berapa, kan katanya kan ini sudah masuk BEP, break even point-nya, dan bagi hasilnya Blora menjadi lebih tinggi. Ya, tetapi angkanya ini yang itu sudah optimal, sangat tinggi Blora ini kemungkinannya. Kemudian yang untuk sektor yang lain, PAD yang lain, PAD yang lain itu manfaatkanlah aset-aset daerah yang mangkrak itu. Gedung sekolah yang mangkrak, bagaimana diperbaiki, kemudian bisa disewakan kepada masyarakat dengan tarif yang nilai keekonomiannya saling menguntungkan. Pemkap untung dapat PAD, pengusaha juga untung karena dapat keringanan untuk biaya kos kantor dan sebagainya dengan menyewa aset daerah itu. Jangan sampai hanya dikuasai oleh beberapa gelintir atau bahkan hanya pejabat-pejabat yang punya itu. Ini harus segera diselesaikan. Inventarisasi aset ini harus yang mangkrak ini harus dioptimalkan. Nah, ketiga untuk apa jenenge penarikan retribusi kalau dinaikkan ya harus hati-hati jangan sampai menimbulkan kemarahan masyarakat dan harus dibahas betul. Kalau memang ada perda yang harus direvisi ya revisi betul. Misalnya kalau tarif di kios pasar ya yang bentuk kios dengan yang lapak harus berbeda. Karena lapak oke lah meter persegi. Tapi kalau yang kios itu harusnya kan volume karena itu satu bentuk bangunan. Tapi kalau yang lapak kan bisa meter persegi. Itu bisa untuk optimalisasi. Kemudian langkah parkir. Nah, dari parkir ini sekarang kan diambil di sub ya, Dinas Dinrum Kimhub dengan ada upaya one gate dan sebagainya itu oke lah memang itu bisa mendongkrak pendapatan PAD. Akan tetapi jangan lupa nanti parkir itu juga tukang parkir ini juga harus mendapatkan perhatian. Jangan sampai diambil alih oleh dinas, justru pendapatan tukang parkir ini berkurang. Artinya bahwa bukan ketergantungan atau dengan bahasa lain dominasi peran anggaran dari transfer pemerintah pusat terutama dan pemerintah provinsi akan masih sangat menentukan anggaran. Nah, apakah hasil pileg dan pilpres kemarin itu mempengaruhi kira-kira tokoh yang linier, yang lebih komunikatif, bisa berjuang untuk mendapatkan anggaran dari pusat, itu kira-kira punya pengaruh nggak terhadap figur pimpinan Blora yang akan datang? Saya kira begini, kemarin kalau urusan itu ya utang daerah, nah itu kan kebijakan dua antara bupati dengan jajarannya
dan disetujui oleh legislatif. Artinya ini sudah sinergi, kan? Nah, tetapi yang untuk proyek-proyek skala nasional, nah itu kok tiba-tiba dapat jalan impres, nah itu berarti mungkin Pak Arief ini punya lobby yang kuat di sana, di pusat. Nah, dan itu kan kita tahu-tahu terima gitu saja. Artinya dari sisi pemanfaatan lobby, apalagi kemarin juga bisa dikatakan langsung ataupun tidak langsung, Pak Bupati ini dekat dengan pucuk pimpinan Republik Indonesia, ya itu dimanfaatkan, tidak masalah untuk dapatkan gelontoran dana-dana pusat yang untuk digunakan sebesar-besarnya di Blora. Nah itu saya kira kalau untuk infrastruktur dari mana saja kan bisa, termasuk untuk yang provinsi, dari provinsi mungkin ada keterwakilan kita Mbak Patpa, itu kan beliau juga turunkan aspirasi untuk jalan dan sebagainya, itu kan termasuk salah satu bentuk sinergitas antara Pemkab dengan legislatif dari pusat sampai daerah. Nah, kekuatan inilah semoga di depan semakin kuat lah. Iya, terakhir. Okay. Ini selain pilkada bupati wali kota, kan ada juga gubernur untuk Jawa Tengah yang juga wilayahnya sampai ke Blora. Sudah mulai terdengar nggak nama-nama yang kira-kira dijagokan atau diidealkan untuk menjadi gubernur Jawa Tengah? Kalau gubernur masyarakat langsung ya itu belum, Pak, belum ada. Baik dari kan ada nama-nama seperti dari Golkar, Diko itu, terus nah, kalau dari partai itu mana Gerindra sudah membuka ruang, mereka akan memperjuangkan Sudaryono ketua DPW-nya, nah itu DPD atau DPW ya, DPW-nya untuk maju ke gubernur. Kemudian ya untuk tokoh-tokoh yang lain kok belum ada di Blora ini yang masuk dalam radar masyarakat. Terima kasih sekali Pak Roy Kurniadi, pemimpin umum majalah Monitor Ekonomi di Blora. Mudah-mudahan media ini bukan saja terus eksis, tapi juga berkembang, dan pejuang-pejuang medianya tidak hanya Pak Roy, tapi bertambah, karena ini bukan sekedar bisnis, tetapi adalah lembaga masyarakat yang banyak berperan dalam kemajuan suatu daerah. Sekali lagi sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.